kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Sehat. Uang sehat? Kalau kurang sehat ada di depan hotel. Tinggal gesek masuk ya. Tinggal gesek keluar Riyal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berziarah insyaallah ke Baqi. Di belakang kita Baqi Al-Gharqad ya. Namanya Baqi Al-Gharqad. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dibawa jalan-jalan dari luar Masjid Nabawi, kemudian ke Quba, kemudian ke Uhud. Kita dianjurkan dari Rasulullah untuk ziarah kubur. Saat ini kita dibawa ke sini ziarah kubur. Di sini kuburannya siapa? Di sini kurang lebih 10.000 para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya para sahabat Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, kecuali Siti Khadijah yang tidak ada di sini. Ada sahabat Rasulullah yang dermawan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan yang ada di sini. Sampai saat ini rekeningnya mengalir dan disumbangkan ke Masjid Nabawi ini. Para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jemaah umrah dan jemaah haji yang meninggal dunia di Madinah, tempatnya di sini ya. Hanya satu, berbeda dengan di kota Mekah. Kalau meninggal di kota Mekah ada 2 tempat, diantaranya Ma'la dan pekuburan Saraya. Para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kenapa dinamakan Baqi Al-Gharqad? Kenapa ada sebutan Gharqad? Ada pohon yang sangat besar dan berduri ditebang di sini, kemudian dijadikan pekuburan. Di sini hotel digusur, dijadikan tempat pekuburan. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kemudian kuburan dijadikan tempat bangunan. Nah, dan di sini Bapak Ibu kuburannya tidak seperti di Indonesia, hanya dikasih tanda 2 batu nisan. Ya, tidak ada yang yang pakai keramik tidak ada namanya, kecuali dikasih nama orang yang selalu datang ziarah, di antaranya seperti Kiai Maimun Subair yang ada di Ma'la. Itu dikasih nama dari yaitu santri-santrinya. Nah, di sana. Jadi kita datang ke sini karena kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah di pertengahan malam Rasulullah melepas surbannya, melepas pecinya pelan-pelan agar kenapa? Agar istrinya tidak bangun dari tidurnya. Namun Siti Aisyah sudah tahu bahwasanya Rasulullah ingin keluar. Kemudian dia ngintip dan dia mengikuti Rasulullah. Rasulullah selalu datang ke Baqi ini mendoakan yaitu ahli kubur yang ada di sini, dan Rasulullah pulang agak cepat karena Rasulullah tahu bahwasanya ada istrinya yang mengikuti dari belakang. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya di sana ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan kuburan yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah yaitu kuburan Baqi Al-Gharqad ini dan pekuburan Ma'la nanti dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ketika meninggal dunia, dimanapun kita meninggal dunia, ya kalau bisa ya meninggal dunia di tanah suci ini. Namun meskipun kita nangis darah pun, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak bisa meninggal di sini. Ya, alangkah baiknya mari kita memberikan salam dan berdoa. Biar dipimpin sama Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Nurain. Assalamualaikum. Ya Utsman bin Affan. Assalamualaikum. Ya dara kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahlil baqi al-gharqad. Al-Fatihah. Mugi jarah kula dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala lan sak anak turun kula panjenengan saged mriki sedaya. Amin. Muhammad shalli ala Muhammad. Kita
ziarah ke makam. Mas ketemu tasnya? Soalnya Ka'bah teng kidul. Tapi kan Nabi pertama ini salatnya gak ngadep Ka'bah, ngadep ngalor, ngadep Ka'bah. Oh, iya betul kan. Makanya salat mesti sangat. Terus akhirnya wong sing gak seneng kanjeng Nabi lho ayo kamar iki piye yo. Wis berarti elu aku kok aku boten. Terus kemudian mesti kiblatkan iki mau. Kemudian pas iki kiblatkan. Nah, masalah dulu bacalah salat asar akhirnya putar balik masuk. Makanya kan Nabi terus maju-maju, makanya udah ini sholat ngarepe sok kancangan maju. Tapi kan gak lebih dari 3 jangka, 2 jangka lah, 2 jangka ini Imam Syafi'i. Ya, kayak pegangnya arah kena matahari ini. Dengan sholat macam itu. Maka ya ada dan yang maju gitu loh. Betul-betul kan Nabi. Ya. Mulut. Lucu-lucu. Semuanya kayak di bawah. Iya, jamaah. Kan ngarep imam, saking dulu. Iya, pegel. Itu bertiga ya? Ini kan gue persyaratan ya? Kotor gitu yang salah. Oh. Lagi betul-betul. Betul-betul. Iya, bawahnya kubah hijau. Iya. Terus Sebelah ya? nah itu Dalam? Oh tuh, itu jarak antara mimbar makmum dan makamnya kanjeng Nabi. Ini mimbar imam. Nah itu namanya jarak antara mimbar dan apa namanya makamnya raudhah. mati ya sing itu. Ya, di bawah kubah hijau ini adalah rumahnya Rasulullah. Ini ada di sampingnya masjid, ya. Ini adalah rumahnya Rasulullah dan Rasulullah wafatnya di sana dan Rasulullah dikuburkan di bawah ranjangnya. Nah, disitulah ada 3, ya, ada yang kosong, kemudian yang di tengah itu Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, kuburannya itu Rasulullah itu yang pertama, kemudian Sayyidina Abu Bakar itu kepalanya ada di sejajar dengan ketiaknya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar kepalanya sejajar ke Sayyidina Abu Bakar. Nah, di sanalah nanti Rasulullah yang dibangkitkan pertama dari Rasulullah, kemudian sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan ke kuburan Baqi al-Gharqad. Ini ada pintu yang terbuka, ini pintu untuk memasukkan jenazah ketika disolatkan. Nah, di sana ada minara masjid hijau sendiri. Disitulah yang dinamakan pintu Babus Salam, pintu keselamatan. Ada 10 minara. Ada salah satunya yaitu di ujungnya emas murni, yaitu hadiah dari Malik Fahad. Mari kita memberikan salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
نبي الله يا نبي الله السلام عليك السلام عليك يا صفوة الله يا صفوة الله السلام عليك السلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأنك وأنك عبده عبده ورسوله ورسوله أشهد أنك أشهد أنك بلغت بلغت الرسالة الرسالة وأديت وأديت الأمانة الأمانة ونصحت ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله في سبيل الله صلى الله وصلى الله عليك عليك صلاة صلاة دائمة دائمة إلى يوم الدين إلى يوم الدين. على هذه النية ونحن نية صالحة. الفاتحة. Barangkali mau apa salam sendiri-sendiri monggo ya. Yang mau salam sendiri-sendiri monggo silakan. Barangkali kemarin belum menyampaikan salam-salam dari sanak familinya, keluarganya, monggo silakan sampaikan salam. Kita lanjutkan guys. Menuju makam selanjutnya. मेरा वकील और मैं ना को 5 तरीक ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦਾ ਪੰਜ ਬੁਲਾਏ ਆ Sebentar lagi kita sampai guys. Dah. Mau kemana? Yes. Satu. Nah, saya akan singsa. No, saya Alhamdulillah jamaah travel I love memberikan sedikit sedekah bagi orang yang membutuhkannya. Alhamdulillah ini dikasih lagi oleh Pak Haji. Alhamdulillah.
منتظر فقط مشكور. Di tempat ngaksene jam-jam. Tadi cak mau. Oh, Udah ya sih kan kamera harta. halo. Kedek na. Visa. Aja. Mas. Mas naik. Mas. Ah. Adik. Telepon adik. Halo, bisa. Ya. Dadah. Dadah. Itu kono golekan. Bisa lo tumbal no, boleh tak? Ini burung lah, orang ngasih Rana. kamera itu. Sa, burung nanti sa. Burung sa. Nanti sa burung sa. Nah. Tak sedono burungnya sa. Bisa. Hah? Ndi sing terang mana ini? Terang. Dadah. Bisa. Ya kak. Se. Nesa, nena kita. Wah, nesa. Wah. Mbak Visa loh. Halo Mbak. Kak. Kak ini kamu apa kak ini? Santai. Halo Mbak. Ini loh. Nah, kata kafe. Gini. Nah, kita. Oke, Pak. Gini. Gini. Nah. Ya, baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang belakang agak merapat. Di. Oh, sudah. Dadah. Di. Sek. Wes, ya mana? Sek ane. Nggih, Pak kelem ditutup kan. Wes. Alhamdulillah. Sa. Assalamualaikum. Mana? Assalamualaikum. Ya Allah, demi Allah loh, foto-foto aku. Sisa foto. Bukan berarti. Masjid Awan. Ada beberapa perspektif pendapat ulama kenapa dikatakan dengan Masjid Al-Ghamamah. Perspektif yang pertama ataupun pendapat yang pertama bahwasanya dikatakan dengan Masjid Al-Ghamamah dulu kala kota Madinah Al-Munawwarah mengalami krisis kekeringan ataupun krisis air. Jadi mengalami kekeringan. Lalu kemudian ada di antara salah satu sahabat yang mengusulkan untuk diadakan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa, Bapak Ibu? Meminta hujan. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan semua sahabatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan letak posisinya pelaksanaan sholat istisqa itu dilaksanakanlah di sini. Nah, di sini selain dinamakan Masjid Al-Ghamamah juga dinamakan dengan Masjid Al-Musalla. Jadi pelaksanaan daripada sholat istisqa dilaksanakanlah di sini. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW pas melaksanakan ibadah sholat istisqa tersebut dinaungilah oleh segerombolan awan. Jadi ada awan yang menggumpal yang menaungi daripada baginda Nabi Muhammad SAW
wasallam dalam pelaksanaan sholat istisqa tersebut. Maka disitulah dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah, dinisbatkan kepada sebuah gerombolan awan ataupun sekumpulan awan yang menaungi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga baginda Nabi Muhammad beserta semua sahabatnya menggunakan tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Jadi pelaksanaannya tidak dilaksanakan di masjid baginda Nabi Muhammad, akan tetapi memang dilaksanakan di tanah yang lapang. Memang dianjurkan untuk sholat Id sama sholat istisqa itu dianjurkan untuk dilaksanakan di tanah yang lapang. Jadi tempatnya di sini juga, makanya dinamakan dengan al-musholla seperti itu. Lalu kemudian di sebelah sana ada yang namanya dengan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Nah di situ kubah satu, lalu kemudian ada menaranya satu yang warna kuning emas-emasan. Nampak Bapak Ibu? Dinamakan dengan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Disitulah letak posisi Sayyidina Abu Bakar, salah satu daripada sahabat baginda Nabi Muhammad dan juga sekaligus daripada mertua baginda Nabi Muhammad SAW. Pun juga ada yang berpendapat bahwasanya letak posisi Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat Id ataupun sholat istisqa, letak posisinya di sana. Ataupun ada yang berpendapat bahwasanya rumahnya Sayyidina Abu Bakar posisinya juga ada di sana. Kemudian dibangunlah sebuah kemudian di sebelah sana, itu yang nampak sebuah menara di warna silver di atas, itu yang dinamakan dengan Sayyidina Ali. Salah satu sahabat juga sekaligus daripada menantu baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu disampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian, tamu Allah serta tetamu Rasulullah yang insya Allah senantiasa dirahmati. Tidak ada keutamaan tersendiri untuk melaksanakan ibadah di dalam Masjid Ghamamah ataupun Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali. Tidak beda dengan masjid yang satu ini yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Masjid Nabawi. Karena memang ada 4 masjid yang memang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan orang mengerjakan ibadah di luar Masjidil Haram, yaitu kota Mekah. Lalu kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi yang pahalanya 1.000 kali lipat dibandingkan orang mengerjakan ibadah di luar Masjidil Haram. Kemudian masjid yang ketiga adalah Masjid Masjidil Aqsa, Palestina. Itu pahalanya 500. Lalu kemudian ada masjid yang memang diutamakan ataupun dianjurkan untuk dikunjungi yang berada letak posisinya di kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu Masjid Quba. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ataupun mengunjungi 2 kali kesempatan bahkan yang telah diberikan oleh pihak travel spesial ekstra untuk jamaah daripada PT Elaf. Kita telah memberikan 2 kunjungan untuk Masjid Quba. Yang kata baginda Nabi Muhammad SAW, man tatahhara fi baitihi summa ata masjidan Quba fa shalla alaika umrah. Orang yang berkunjung ke Masjid Quba lalu kemudian mendatangi Masjid Quba dengan kondisi kita bersuci dari tempat tinggalnya, dari rumahnya maupun dari hotelnya, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat di dalamnya, pahalanya seperti pahala ibadah umroh. Semoga senantiasa apa yang telah kita laksanakan, segala aktivitas yang telah kita laksanakan baik di Masjid Nabawi ataupun nanti yang akan dilaksanakan di kota Mekah Al-Mukarramah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah inti kita ibadah umroh dijadikan ibadah umroh yang qabul serta mabrur dan mabrurah wa sa'yan masykuran wa dzabban maghfuran. Amin amin Allahumma amin. Lalu kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya lokasi daripada Masjid Nabawi tersebut ada yang mengatakan semua daripada pelebaran dari ujung sampai ujung daripada pagar ini semuanya dinamakan dengan Masjid Nabawi. Ada juga yang mengatakan letak daripada Masjid Nabawi hanya di dalam, seperti itu. Jadi semua pahala yang didapatkan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan di kota Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan sesuai dengan apa yang telah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kota Madinah itu 2 kali lipat keberkahannya dibandingkan kota Mekah Al-Mukarramah. Bukan kami mau menafikan
daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi ini adalah memang doa langsung daripada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kota Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah. Semoga selalu kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap selalu bersemangat untuk melaksanakan ibadah insyaallah. Amin. 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 Ada tambahan? Udah, Lanjut. lanjut. Ustaz ada yang mau tanyakan. Ya, kalau di Mekah itu kan termasuk tanah suci ya, tanah haram. Kalau di sini apa termasuk Sama aja. di seluruh kota Madinah. Ada apa? Madinah dan Mekah ini ibaratkan pinang dibelah dua. Di antaranya Mekah ada Jabal Sur, di Madinah ada Jabal Sur. Di Madinah Jabal Sur adalah di antaranya yaitu perbatasan di antaranya tanah halal dan tanah haram. Jadi di sini dinamakan tanah haram, di Mekah juga dinamakan tanah haram. Tanah haram Madinah, tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Dan Mekah itu memang kota yang pertama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pusat daripada peribadatan umat manusia. Dalam firman-Nya dijelaskan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallati bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan juga disampaikan juga ja'alallahul ka'bata baital harama qiyaman linnas. Jadi ada sebuah kiblat yang memang diciptakan untuk menjadi dasar patokan beribadahnya umat Islam. Kalau di Madinah ini kenapa dipilih untuk menjadi kota yang sangat agung? Karena ada insan mulia, ada jasad mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Paham Bapak Ibu? Ya. Karena sekarang tepat pada hari Jumat beda dengan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa itu mau berangkat ataupun mau masuk ke dalam masjid itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu jam 11 boleh. Kalau sekarang itu jam 10 itu maksimal sudah ada di dalam. Kalau mau dapat tempat di dalam. Kalau sudah lewat dari jam 10 semuanya ditutup. Gerbang sudah ditutup. Lewat jam berapa? Lewat dari jam 10 sudah ditutup biasanya. Dan sekarang mari kita kembali ke hotel terlebih dahulu. Kita pemantapan manasik sama insya Allah ada acara ramah tamah. Seperti itu dari kami. Lanjut, G. Ya. Langsung ke lantai 5. Foto bersama dulu. Ambil dokumentasi dulu sebentar ya. Ayo foto bersama dulu. Foto-foto. Masa foto di lantai 5. Kita kembali ke hotel guys, karena ada pemantapan manasik persiapan besok kita ke Tanah Suci Mekah. Kita akan, ya Allah, kita akan meninggalkan kota Madinah ini. Semoga perjalanan kami di PT Travel Elaf ini tahun 2024 berjalan dengan sukses, lancar, diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga doa kami, semoga yang menonton YouTube kami ini mudah-mudahan ke Tanah Suci Makkah Madinah. Kita di kota Madinah ini di Hotel Grand Plaza 5 hari, dan di kota Makkah
5 hari. Sampai di sini guys, kita akhiri, dan tetap pantau, lihat channel kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.